Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berikan korban pujian kami bagi Engkau ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh belajar firman-Mu. Mari Bapa di surga, kiranya Engkau mau baca tanah hati kami Tuhan, supaya tanah hati kami boleh menjadi tanah yang subur. Dan ketika benih itu jatuh, dia boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang bodoh ini Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang beracara, Engkau yang berdaulat di tengah-tengah kami, mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kami mau patahkan, kami mau hancurkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang mencoba mencuri benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, kami boleh fokus pada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatannya. Kalau pada malam hari ini saya boleh diberikan waktu untuk kita boleh sama-sama belajar. Semua anak muda di tempat ini merasa diberkati? Amin. Siapa yang merasakan sukacita pada malam hari ini? Haleluya. Saya lihat wajah-wajah penuh dengan kemuliaan ya. Kasih senyum dikit kiri kanan dulu dong ya. Saya yakin meskipun pakai masker ya, dari matanya itu terpancar senyumannya ya. Matanya itu berkaca-kaca, berbinar-binar kalau kata orang ya, kayak yang berjatuh cinta. Oke, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan? Sebelumnya saya mau tanya dulu ya. Siapa di sini udah punya pacar atau punya pasangan? Jujur. Mau yang ada di sini atau yang di luar? Gak apa-apa. Cuma berdua doang tuh. Bertiga. Yang lain jomblo. Puji Tuhan. Oh, yang lain masih yang angkat tangan berarti masih available ya. Oke. Puji Tuhan. Nah sekarang yang punya pasangan, tadi saya lihat ada Aldo, ada Henry, sama yang ini, siapa namanya? Alfa. Oke. Saya mau tanya sama 3 jagoan ini ya, yang ganteng-ganteng. Saya mau tanya nih, kalian kan punya pacar ya? Kira-kira kalian sayang nggak sama pacar kalian? Banget. Kayak cewek-cewek itu, dengerin tuh, banget. Di sini ya, banget. Ya, di luar nggak tahu. Ya. Kalau katanya ya, cuman pasangan kalian doang yang di hati, bener gak? Satu-satunya yang di hati, ya. Di kontak banyak, nggak canda ya. Ya cuma satu doang yang di hati, di kontak yang banyak, dia banyak lah teman-teman doang. Nah, saya mau tanya nih, kalian yang udah punya pasangan atau yang punya pacar, ya, atau mungkin yang udah nikah, punya suami atau istri, kalian pasti mengasihi pasangan kalian, ya. Sebelum kalian memilih dia, pasti kalian tuh ada rasa jatuh cinta dulu kayaknya, ada rasa sayang, makanya kalian mau nembak dia, kalian mau mutusin untuk jadi pacar dia atau pilih dia jadi pasangan kalian. Nah kalau kalian sayang sama pasangan kalian, kira-kira pasangan kalian mau apa, ikutin nggak? Ikutin. Hah? Oh gitu ya. Kalau tergantung ya, kalau mau nggak ya. Enggak, masih gini, Aldo misalkan nih, ntar saya pulang kerjanya jam 7, bisa jemput nggak? Oh bisa, oke. Berarti punya waktu dong ya Do ya? Oke. Meskipun hujan loh, jam 6:30-nya. 6:30-nya hujan gede ceritanya. Hah? Terobos terus ya. Jemput tetap, daripada pacarnya pulang sendiri ya, kasihan. Pasti dibela-belain jemput pacarnya. Nah, tapi apakah berarti Aldo itu takut sama pacarnya? Takutnya karena sayang ya Do ya? Bukan karena pacarnya mungkin lebih jagoan, badannya lebih gede daripada Aldo, bukan kan? Bukan kan? Takutnya takut karena sayang. Benar nggak? Bukan karena takut pacarnya si Aldo lebih tinggi, atau badannya lebih gede, atau lebih jago, bisa bela diri, pernah belajar wushu atau belajar karate, makanya Aldo takut. Enggak. Ya, takutnya Aldo karena Aldo sayang sama pacarnya. Begitu pun juga Henry, pasti bisa ngomong ya, pacarnya nih, misalkan ajak makan, aduh aku pengen makan ini nih, makan bakso misalnya, pasti akan turutin, meskipun Henry gak gitu doyan bakso, dia sukanya mie ayam contoh, pasti yaudah deh kamu pesen aja, pesen bakso
bakso, aku makan bakso tapi pakai minyak banyakan, baksonya buat kamu misalnya. Seperti itu. Henry sayang sama pacarnya. Dia pasti akan ikutin apa mau pacarnya. Selama itu masih normal ya. Nah, bukan berarti dia takut. Oh, Henry mah cemen, badan doang tinggi, takut sama pacarnya, yang kecil, imut-imut gitu katanya. Enggak ya. Tapi karena dia sayang, makanya dia ikutin apa mau pacarnya. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar untuk seperti itu juga. Kita sama Tuhan, takut akan Tuhan. Bukan berarti kita takut sama Tuhan tuh sebagai Tuhan pribadi yang menakutkan, pribadi yang bikin bikin cute diri kita, enggak. Memang Allah itu Allah yang luar biasa. Dia pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Amin. Dia terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Sebelum kita ada dalam dunia, dia terlebih dahulu dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Bahkan jauh sebelum kita ada, sebelum kita lahir dalam dunia, Tuhan udah mau mati buat kita. Tuhan udah lahir di atas, Tuhan udah lahir di kandang domba dan dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya, buat kita. Jauh sebelum kita ada di dalam dunia. Kasihnya itu tanpa syarat. Amen. Unconditional love. Kasihnya itu enggak menuntut, ya. Firman Tuhan katakan barang siapa mengasihi aku, dia akan melayani aku. Aku berdiri di depan pintu mengetuk pintu hati. Kalau ada yang mendengar dan buka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan sama dengan dia. Dia bukan seorang pencuri atau pembobol yang berani dobrak pintu hati kamu, enggak. Tapi dia Allah yang baik. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar apa sih manfaatnya kalau kita takut akan Tuhan. Kalau hidup kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti, saya harus ke gereja. Kalau nggak ke gereja, Tuhan bisa marah misalkan. Saya bisa kena celaka, saya bisa ditabrak, saya bisa kena musibah. Bukan takut yang seperti itu yang kita mau pelajari. Tapi takut di mana kita mengasihi Tuhan. Karena kita sayang sama Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan yang sayang sama kita. Tuhan yang udah berkorban buat kita. Bagaimana caranya untuk kita boleh takut akan Tuhan? Dan apa yang kita dapetin kalau kita takut akan Tuhan? Ada 4 hal yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Kalau kita takut akan Tuhan, yang pertama, kita akan mendapatkan pengetahuan dan hikmat. Kita buka dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Slide saya bisa tolong ditampilkan, Baby. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Nanti Sapira bisa tolong bantu saya. Tadi dia liatin saya. Ya. Saya yakin ya hafalan nih, harusnya sih udah hafal ya. Amsal 1 ayat 7. Sapira, bantu saya baca. Puji Tuhan, terima kasih. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, manfaat yang pertama yang kita dapatkan itu kita punya pengetahuan dan punya hikmat. Amsal 15 ayat 33. Ya, kita buka lagi. Nanti saya minta yang laki-laki Paul. Tolong bantu saya baca Amsal pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-33. Puji Tuhan, terima kasih. Sekali dikatakan dalam kitab Amsal, Raja Salomo mengatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, pertama kali yang manfaat yang pertama kita dapatkan itu kita punya pengetahuan dan hikmat. Pengetahuan ilmu pengetahuan kamu bisa peroleh di sekolah, di bangku kuliah, di les online, di buku-buku ensiklopedia. Tapi hikmat itu hanya diberikan bagi orang-orang tertentu. Raja Salomo ketika dia berdoa, dia nggak minta materi, dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta umur panjang, dia nggak minta kemewahan, tapi dia minta apa? Hikmat. Karena orang pintar kalah sama orang cerdas. Orang cerdas kalah sama orang yang berhikmat. Hikmat memampukan kita untuk memutuskan suatu pilihan yang tepat.
Saat kita dalam keadaan tertentu, saat keadaan yang sulit, Tuhan kasih kita hikmat. Itu pembelian. Kalau kamu sekolah, kamu belajar sungguh-sungguh, kamu rajin, ngerjain tugas, presentasi bagus, kamu bisa dapat nilai bagus, kamu bisa dapat IPK tinggi, bisa cum laude. Tapi kalau orang yang berhikmat, kehidupan ini sekolahnya. Masalah-masalah yang ada di sekeliling kita itu tesnya, itu ujiannya. Jadi bukan diperoleh di bangku sekolah atau bangku kuliah, tidak. Di bangku sekolah, bangku kuliah kalian memperoleh pengetahuan, ilmu pengetahuan. Tapi hikmat itu adalah diberikan oleh Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Orang bodoh menghina didikan. Jadi barang siapa yang tidak mau dididik, yang meremehkan didikan, berarti dia orang bodoh. Kalian yang jawab sendiri. Saya akan membagikan satu ilustrasi. Di sebuah kerajaan ada seorang raja. Dia punya saudara-saudara, dia punya kakak, dia punya adik-adik ya. Dia karena raja, dia anak pertama yang pasti jadi seorang raja kan anak pertama ya. Dia ada ibu suri, ada istrinya, permaisurinya, ada adik-adiknya ya. Suatu kali raja ini bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia dan keluarganya itu menanam sebuah pohon, bibit pohon gitu ya. Suatu kali ketika beberapa waktu pohon itu tumbuh. Raja menanam sebuah pohon, adik-adiknya juga menanam sebuah pohon, ibu suri juga menanam sebuah pohon, istrinya, permaisurinya pun juga menanam sebuah pohon. Semua tumbuh. Ini ceritanya mimpi ya, mimpi si raja. Suatu ketika pohon-pohon yang lain tumbang satu persatu. Tumbang. Adiknya, pohon adik yang ditanam adiknya tumbang. Terus adiknya yang berikutnya tumbang sampai pohon ibu suri dan permaisurinya juga tumbang. Nah, dia kaget ya. Dia terbangun, dia bingung apa arti mimpi ini ya. Singkat cerita dia panggil orang-orang yang berpengetahuan tinggi, yang orang-orang pintar lah di kerajaan. Dia tanya setiap orang, mungkin dia panggil, contohnya, ada Sias, ada si Rahman, ada siapa, semua dipanggil. Dia tanya, ada yang nggak ngerti mimpinya, apa sih maksudnya? Tapi ada satu yang bilang gini, raja, tuanku raja akan ditinggalkan oleh anggota keluarga. Saudara-saudara tuanku raja akan mati semua. Mereka akan mati terlebih dahulu daripada tuanku raja. Bahkan ibu suri dan permaisuri pun akan meninggalkan tuanku raja. Jadi nanti tuanku raja hanya hidup seorang diri. Tidak ada siapapun yang mau menemani. Jadi di antara keluarga kerajaan, dia adalah orang yang terakhir yang meninggal. Wah, dengar seperti itu, si raja sedih. Si raja malah menjadi depresi, dia merasa stres ya, overthinking. Waduh, saya gimana ya? Saya akan sendirian, saudara-saudara saya akan meninggal, ibu saya akan meninggal, permaisuri saya akan meninggalkan saya akan seorang diri. Bagaimana? Tapi ada satu orang lagi berkata, tuanku raja akan diberikan umur yang panjang. Tuanku raja akan hidup lebih lama daripada ibu suri, daripada permaisuri, daripada saudara-saudara baginda raja. Wah, akhirnya si raja menjadi senang. Si orang ini bilang, baginda raja nggak usah takut ya, karena apa? Baginda raja nanti akan mempunyai keturunan. Baginda raja, meskipun mereka akan meninggalkan baginda raja, tapi baginda raja akan memiliki penerus-penerus baginda raja. Baginda raja tidak perlu khawatir. Akhirnya raja menjadi senang. Kemudian apa? Raja itu memberikan hadiah kepada orang yang kedua. Malah orang yang pertama dihukum, dimasukin penjara. Singkat dari cerita ini, kita mau ambil kesimpulan bahwa sebenarnya intinya sama nggak? Sama-sama aja, ya. Kalau sama aja, cuma di orang yang pertama dia melihat hal-hal yang negatif. Wah, tuanku raja akan ditinggalkan oleh saudara-saudara tuanku raja, permaisuri akan meninggal terlebih dahulu, ibu suri akan meninggal terlebih dahulu, nanti tuanku raja akan sendiri. Tapi orang yang kedua, dia bilang apa? Tuanku raja akan memiliki umur yang lebih panjang daripada saudara-saudara tuanku raja, bahkan daripada ibu suri dan juga permaisuri. Intinya sebenarnya sama, tetapi cara pandangnya, cara penyampaiannya
terkadang hikmat itu muncul saat kita menghadapi keadaan sulit. Kalau kalian tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan iman, lebih baik kalian diam. Saat teman kalian lagi ada masalah, putus pacar, kehilangan pekerjaan, dikejar-kejar utang, pengen bunuh diri, kalau kalian gak bisa bantu, jangan, iya sih lu mau begitu, parah lu ini. Jangan malah makin melemahkan iman dia. Jangan makin down, jangan bikin dia semakin udah jatuh ketimpa tangga, gigit anjing lagi. Ya, malangnya pangkat 3 kuadrat, bukan pangkat 2 lagi, pangkat 3 ya. Udah malang. Tapi kita harus ajak dia, bangkitkan semangat dia. Ya udahlah, udah terjadi, sekarang kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan, bagaimana caranya? Udah, kamu move on. Emangnya pacar cuma dia doang ceritanya, kalau yang diputusin pacar. Udah, jangan sedih, hilang pekerjaan gak apa-apa, ntar saya bantu cari kerjaan lagi. Ya, kalau saya ada info lokal, saya akan infoin kamu, saya akan kabarin kamu. Kamu tinggal masukin lamaran aja, pasang iklan di saya nggak sebutin ini ya, di job vacancy ya, di lowongan kerjaan online. Kamu pasang aja lamaran di sana. Nanti siapa tahu bisa dipanggil. Atau mungkin lagi sakit, butuh dukungan doain. Jangan iya sih, lu mah memang begadang mulu ya kan, tidur jam 3 pagi, jam 4 pagi, nonton bola ya kan. Ya, malah makin down. Yang sakit ya elah, tambah sakit gitu kan. Tapi kita harus kasih dia semangat. Ya udah, kita berdoa. Yang punya masalah, kita hidup nggak ada masalah, benar nggak? Semua orang hidup pasti punya masalah. Kalau nggak ada masalah tuh, kalau udah tutup mata di Tegak Alur, ya, atau di Pondok Rangon tuh, udah nggak ada masalah. Masalahnya cuma kamu tunggu penghakiman, saya di surga atau di neraka. Nah itu pun juga ada masalah ya, masih masalah gitu. Kalau kamu nggak yakin, tapi kita sebagai anak Tuhan kita yakin, ya, Yesus juru selamat kita, amin. Yesus yang jamin keselamatan kita, karena dia bilang, aku jalan, benar dan hidup. Aku akan menyediakan tempat bagimu di surga. Tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Nah, kembali lagi, saat kita dalam masalah, jangan pernah lari dari Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Jangan pernah tinggalin Tuhan. Ya, kita masing-masing sebelah kiri kanan, kamu ngeliat mungkin dia baik-baik aja, senyum-senyum, ketawa-ketawa, happy-happy aja, enjoy aja. Kamu nggak tahu, mungkin dia habis diputusin pacar, atau mungkin dia habis di PHK, hilang kerjaan, atau mungkin dia baru kehilangan dompet, handphone, tasnya semua hilang, dijamret. Semua orang hidup punya masalah, masing-masing punya masalah, dan semua orang juga punya masa lalu yang mungkin gak baik. Iya Ci, saya mah sekolah gak lulus, saya dulu di kampung sekolah mah gak sampai selesai, karena orang tua saya gak punya biaya. Atau mungkin saya dulu sekolah, wah parah deh, nilai saya anjlok, jelek ya kan, boro-boro suruh menghafal. Wah aduh payah deh, memori saya, ingatan saya parah, gak mungkin bisa. Mami Rita pernah sekolah gak naik kelas ya, Mami Rita ya, tapi jadi guru loh sampai sekarang. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, kita takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat dan pengetahuan. Asal kita mencari Tuhan. Jangan biarkan masa lalu kamu membuat kamu tambah pahit. Let your past make you better, not bitter. Amin. Masa lalu udah, yang lalu udah. Diputusin pacar, biarin. Kehilangan pekerjaan, ya udah, biarin. Dipecat, ya kan, dibiarin. Yang penting sekarang, kamu cari Tuhan, kamu fokus, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Puji nama Tuhan. Selanjutnya yang kedua, apa sih manfaat dari takut akan Tuhan? Nah, kalau kita takut akan Tuhan, yang kedua kita mendapatkan ketentraman hati dan perlindungan. Kita buka ayatnya di Amsal pasal 14 ayat 26. Nanti saya minta Wince tolong bantu saya baca Wince. Amsal 14 ayatnya yang ke-26. Ya.
Puji Tuhan, terima kasih. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan itu ada ketentraman yang besar dan perlindungan bagi anak-anaknya. Kita semua di sini yang hadir adalah anak Tuhan, amin. Amin. Kita bersyukur kita bisa memanggil Allah kita dengan sebutan Bapak, Aba ya Bapak, karena kita adalah anak-anaknya. Enggak manggil Om, enggak teriak-teriak, memanggil Bapak di surga. Kita hanya tutup mata, kita berdoa, kita lipat tangan, kita percaya Bapak ada di depan kita. Curahkan isi hati kamu pada Tuhan. Kalau mungkin kamu cerita sama teman-teman bisa ember, benar nggak? Teman bisa bocor, ya. Bisa aja, keceplosan. Bisa aja nyampe ke yang lain. Tapi kalau kamu curhat sama Tuhan, mencurahkan isi hati kamu sama Tuhan, itu aman. Enggak ada yang dengar. Curahkan isi hati kamu sama Tuhan. Apa yang kamu rasakan saat kamu sedih, saat kamu kecewa, saat kamu patah hati, saat kamu gak punya duit, saat kamu sakit, saat kamu lagi kehilangan pekerjaan, saat kamu gak berdaya, saat kamu gak punya apa-apa, saat kamu lagi jualan sepi, saat kamu mau cari kerjaan susah, saat kamu mau makan cuma tinggal Indomie sama telur aja satu butir. Tuhan tahu. Dan di dalam Dia ada ketentraman, ada perlindungan. Meskipun makan dengan telur satu butir, mengucap syukur, aduh Tuhan terima kasih Tuhan, saya masih bisa merasakan rasanya telur goreng. Dibandingkan mereka yang sakit, gak bisa ngerasain apa-apa. Makan bubur pun juga gak bisa nelen. Masih lebih bersyukur. Ya. Takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan. Mazmur Daud katakan, Tuhan adalah perlindunganku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Raja Daud loh, dia seorang raja, pemimpin bangsa Israel yang besar, tapi dia bilang, Tuhan adalah perlindunganku. Berapa kali Daud mau dibunuh oleh Saul? Dia selamat. Ketika lawan Goliat raksasa yang hebat, nggak takut. Oh, kamu boleh datang, aku dengan pakai pedang, tapi aku datang padamu demi nama Allah yang hidup. Luar biasa Daud. Kenapa? Dia tahu siapa yang menjadi perlindungan dia. Dia tahu siapa kota benteng dia. Dia tahu siapa gunung batu dia. Dia tahu siapa perisai dia. Siapa penolong dia. Dia tahu Allah ada di pihak dia. Tidak ada yang bisa menjadi lawan dia. Selanjutnya, yang ketiga, manfaat takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 27 kita mau buka. Manfaat yang ketiga adalah kita mendapatkan sumber kehidupan. Amsal 14 ayat yang ke-27. Nanti saya minta Cindy bacain Cindy. So, anak SMP pasti bawa kitab ya. Puji nama Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerawat maut. Kemudian Amsal 19 ayat 23 kita buka. Nanti saya minta Abi, tolong bantu baca Abi. Puji nama Tuhan. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Manfaat yang ketiga adalah sumber kehidupan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita mendapatkan sumber kehidupan. Yang namanya sumber itu kan asal ya. Kalau sekali kalau misalkan mata air ya, kalau sedang sumber mata air berarti asalnya kan, pusatnya ya. Kalau asalnya, pusatnya, kira-kira akan kekurangan nggak? Enggak. Kamu dapat berkat, ya. Tapi kalau kamu punya
punya sumber berkat, kamu ada kamu dekat dengan sumber berkat, kira-kira kamu akan kekurangan berkat gak? Berkat, kalau kita dapat berkat itu bisa hilang. Berkat yang saya omong ini gak cuma materi ya, gak cuma uang, gak cuma gaji yang tinggi, tidak penghasilan yang banyak, omset, enggak. Kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan, itu bisa berkat. Ya namanya kalian dapat berkat, oh saya dapat berkat. Ya, berkat itu bisa kalian rasakan, kalian nikmati, dan bisa habis. Tapi kalau kalian dekat dengan sumber berkat, bisa habis gak? Enggak, yang namanya sumber, pusat, asal, sentralnya gitu. Itu gak bakal habis. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan terhindar dari jerat maut dan bahaya. Mungkin ketika kamu di jalan lagi naik motor, wah hampir pengen diserempet, sedikit lagi bakal jatuh. Tapi malaikat Tuhan jaga. Motor kamu sempat goyang, tapi gak sampai jatuh, stabil lagi. Mungkin naik mobil, wah ketika ada truk kontainer gede, wah tiba-tiba mau salib ya. Kalau bukan Tuhan yang tolong, Tuhan yang jaga, mungkin mobil kamu bisa masuk ke dalam kolong kontainer. Firman Tuhan katakan kalau kita takut akan Tuhan yang adalah sumber kehidupan itu, kita terhindar dari jerat maut dan bahaya. Dan kalau kita takut akan Tuhan yang mendatangkan hidup, tidur juga puas. Di sini dikatakan bahwa orang bermalam dengan puas. Siapa di sini suka tidur? Ya, tuh suka tidur. Enak ya tidur ya sebenarnya ya, apalagi tidur siang, bener nggak James? Wah enak tidur ya, tidur tuh enak gitu. Tapi ada orang yang susah tidur, ada orang yang nggak bisa tidur loh. Aduh mau tidur aja sampai minum obat tidur, ya? Mau tidur aja sampai minum obat tidur, aduh gimana ya? Bukan karena dia minum kopi banyak atau apa enggak, tapi karena dia nggak bisa tidur. Tapi firman Tuhan katakan takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Tanpa ditimpa malapetaka. Tadi terhindar dari jerat maut ya, terhindar dari bahaya. Berarti mau menghadapi bahaya tapi dia terhindar. Bukannya nggak menghadapi bahaya, bukannya kita menghadapi masalah, pasti ada masalah, pasti ada bahaya, tapi terhindar gitu, nggak sampai kena. Dan dikatakan bahwa tidak ditimpa malapetaka. Malapetaka tuh nggak akan menimpa. Yang namanya menimpa gimana sih? Ini ya, lu timpa namanya juga timpa gitu kan. Kalau lagi bercanda, oh ini gue timpa nih pakai buku, pak, gitu kan, benar-benar ditimpa gitu. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita takut akan Allah mendatangkan hidup, orang bisa bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Mungkin ada gempa, tapi kamu enjoy aja, tidur aja, nggak berasa. Oh ya, semua ada gempa ya, nggak tahu ya ada gempa. Kenapa? Ada malaikat Tuhan yang menjaga, Tuhan yang tolong. Dan yang terakhir, nah kalau yang terakhir semuanya pada segar ya. Manfaat takut akan Tuhan. Amsal 10 ayat 27. Kita buka Amsal 10 ayatnya yang ke-27. Nanti saya minta kepada Ronald akan bacain. Amsal 10 ayat 27. Manfaat takut akan Tuhan. Ayo Ronald. Amsal 10 ayat 27. Puji Tuhan, terima kasih. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Yang ulang tahun pasti akan menjadi panjang umurnya. Ya, nggak pernah kan pendek umurnya, cepat matinya, gitu kan nggak ada ya. Pasti panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ya, semua di sini mau panjang umur, amin. Meskipun saya tanya
ini siapa yang masuk surga? Pasti semua masuk tangan. Siapa yang mau sekarang? Saya nggak mau. Pasti, tak dulu Ci, saya belum nikah Ci, tak dulu Ci, kuliah saya masih belum selesai, tak dulu Ci, saya masih kerja skripsi, nanti dulu, ya kan? Semua orang pasti pengen memperpanjang umur. Ya, mereka minum multivitamin, ya, mungkin mereka olahraga, ya, terus begitu makan sehat, dari umur 30 udah minum kalsium, mineral, ya, wah macam-macam deh. Makan sehat, diatur pola makan segala macam, olahraga. Mereka mau memperpanjang umur, mereka mau umur panjang. Pertanyaannya, kalau umur panjang tapi sakit-sakitan, mau nggak? Nggak mau kan? Maunya umur panjang, badan sehat, banyak duit. Bener kan? Kalau umur panjang sakit-sakitan, aduh mati aja susah gitu kan? Nggak punya duit gitu kan? Aduh hidup rasanya pengen mati. Tapi umur panjang, badan sehat, banyak duit, wah mati masuk surga, haleluya. Amin. Yang amin tuh saya imanin tuh ya bakal seperti itu. Amin. Ya. Jadi semua orang pasti pengen panjang umur. Semua mau panjang umur, umurnya panjang. Ya. Firman Tuhan katakan, kalau kita takut akan Tuhan itu memperpanjang umur. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang pasti diperpendek. Jadi rahasianya nih kalau mau panjang umur kita harus takut akan Tuhan. Amin. Amin. Tadi yang pertama apa? Kalau kita takut akan Tuhan, saya refresh. Iya, mendapatkan pengetahuan dan hikmat. Yang kedua, kalau kita takut akan Tuhan, mendapatkan ketentraman hati dan perlindungan. Tepuk tangan dong buat gue dong, kayaknya gue mantep nih. Ya, ingat nih. Padahal cuma 4 nih ya, yang lain pada diam aja. Mendapatkan ketentraman hati dan perlindungan. Yang ketiga, mendapatkan sumber kehidupan. Ya, nggak cuma mendapatkan hidup, tapi kita mendapatkan sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Tuhan itu yang luar biasa. Nah, yang keempat, kalau kita takut akan Tuhan, kita memperpanjang umur. Saya yakin di sini semua pengen mendapatkan hikmat, amin. Semua mau mendapatkan pengetahuan dan hikmat. Semua mau hidupnya tentram, amin. Hidup dalam perlindungan Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya semua di sini pengen punya sumber kehidupan, amin. Dan di sini semua pasti pengen umur yang panjang. Oleh sebab itu, mari kita takut akan Tuhan. Ya, Raja Salomo aja, raja penuh dengan hikmat, katakan kita harus takut akan Tuhan. Dia yang tulis kitab Amsal. Ya, dia mengajarkan kepada kita untuk kita buat takut akan Tuhan. Ya, karena takut akan Tuhan mendatangkan banyak hal-hal, banyak manfaat dalam kehidupan kita, banyak hal-hal yang baik. Kita mendapatkan hikmat, pengetahuan, hati kita tentram, kita dilindungi, ya, kita mendapatkan sumber kehidupan dan kita diberikan umur yang panjang. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya sudah selesai berbicara, tapi biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Saya undang tim musik dan juga singer boleh maju ke depan. Kita mau menaikkan pujian, Kaulah segalanya dalam hidupku. Kita mau katakan Tuhan, Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan kami mau takut akan Engkau Tuhan. Kerajaan-Mu itulah bagian kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya Yesus. Dalam sikap doa kita mau datang pada Tuhan. Mari anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini, kita hidup takut akan Tuhan. Bukan takut pada manusia, bukan takut pada Mami Rita, bukan takut pada pendeta, bukan takut kepada bos, atasan, tapi kita mau takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu permulaan hikmat, mendatangkan pengetahuan. Takut akan Tuhan membuat hati kita tentram. Kita hidup dalam perlindungan Allah, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Kita mendapatkan sumber hidup dan umur kita akan diperpanjang. Firman Tuhan yang katakan, bukan saya yang berbicara, tapi firman Tuhan katakan, mari kita hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, dimanapun kita berada, kepada siapapun kita bertemu, kapanpun kita ada, hidup
hidup kita akan selalu memuliakan Tuhan. Karena kita takut akan Tuhan. Kita selalu ingat bahwa ada mata yang selalu mengawasi kita. Dimanapun kita berada, entah itu di jalanan, entah itu di rumah, di kosan, di tempat bekerja, tempat sekolah, tempat kuliah, bahkan dimanapun yang orang lain tidak tahu, tapi Tuhan melihat, Tuhan ada. Kita mau meresponi firman Tuhan kayak kami. Kita mau katakan Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihimu. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Tuhan. Saya nggak tahu pada saat ini mungkin kamu memiliki masalah dalam pekerjaanmu, kamu memiliki masalah dengan pasanganmu, atau mungkin kau sedang menghadapi pergumulan yang sangat sulit, yang orang lain nggak tahu, yang teman kalian pun nggak tahu. Tapi saat ini saya mau katakan bahwa ada pribadi yang tahu, ada pribadi yang melihat, ada pribadi yang peduli, yang dia mau mendengarkan isi hatimu. Curahkan isi hatimu pada dia pada saat ini. Berdoa kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi kerinduanmu, apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi persoalanmu, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Minta dia tolong. Dia Allah yang baik, dia Allah yang peduli, dan dia siap menolong saudara dan saya. Saudara dan saya. Haleluya, haleluya Yesus. Ini Tuhan, mau tolong setiap anak mudamu di tempat ini ya Bapak. Saat ini mungkin mereka datang saat ini Tuhan. Mereka menghadapi pergumulan Tuhan. Baik dalam pekerjaan mereka, dalam kuliah mereka, dalam keluarga mereka, dalam ekonomi mereka, dalam keuangan mereka Tuhan. Ataupun dalam pergumulan hidup mereka Tuhan. Mungkin mereka datang saat ini mereka menghadapi keadaan yang sangat berat Tuhan.
resah, mereka sedang kecewa, mereka tidak tahu Tuhan, mereka berkata kepada siapa, mereka harus bicara kepada siapa. Tapi kami percaya Tuhan, pada saat ini Tuhan, Kau Allah yang bersama dengan kami. Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang peduli kepada kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau Bapa yang tidak pernah melupakan kami Tuhan. Tuhan Bapa di surga, Kau kuat kami, teguhkanlah hati anak muda-Mu kepada ini Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak muda-Mu yang teguh. Kami boleh menjadi anak muda-Mu yang tangguh dalam
yang sakit Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, kesembuhan boleh terjadi, kesembuhan boleh turun di atas mereka. Darah Yesus yang menyucikan, darah Yesus yang menyembuhkan, darah Yesus yang membebaskan mereka dari segala sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu kami doakan Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan kami, Kuasa-Mu menyembuhkan kami, Kuasa-Mu membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya, terima kasih dahulu. Bapak tolong Tuhan. Sekarang boleh kami ya Bapak. Mereka yang datang dengan bantuan mereka Tuhan. Menghadapi masalah yang berat Tuhan. Bagi mereka yang putus asa, mereka yang patah hati Tuhan. Kau berdoa, Kau membangun juga mereka, Kau membangun hidup mereka Tuhan. Kami tahu hidup kami berkata-kata di hadapan Tuhan. Hidup kami berkata di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih waktu. Bapak jangan kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai semua anak-anak remajamu, anak-anak mudamu, anak-anak perantauan di tempat ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan damai sejahtera sukacita daripada Tuhan menyertai kami, memimpin langkah kami, menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur dan terima kasih buat semua berkat-berkat yang sudah kami terima.